Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Allah ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Dan juga masih didukung oleh Wigo mengutamakan mutu produk demi kepuasan pelanggan. Baik, di segmen kedua Iko, langsung baik aja. Kita buka pertanyaan bagi ibu-ibu BKMT yang hadir pada hari ini. Yang pertama dari Nur Azrah Jelutung. Ya. Silakan Ibu dari Silakan Jelutung. Pertanyaannya Ya. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Erni Yusnita dari Majelis Taklim Nurul Hazra, Kelurahan Andil Jaya, Kecamatan Jelutung. Ibu Erni dari Pertanyaannya Jelutung. di luar tema Pak Ustadz. Silakan Ibu Erni. Kita kan mau sholat ke masjid, kebetulan rumah kita kan di depan masjid. Tapi pas sholat subuhnya kita tuh terlambat, tidak sempat mengerjakan sholat sunat subuh. Apakah boleh mengerjakan sholat sunat subuh itu setelah kita sholat subuh? Oh. Nah, itu saja Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Jelutung ada Bu? Dari pasar? Oke, silakan. Pertanyaannya. Catatan dari rumah, Trul? Iya, catatannya. Langsung Ibu, nggak apa-apa. Langsung saja. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Di sini kami dari Kecamatan Pasar, Majelis Taklim Masjid Teladan. Nama Ibu? Nama saya Ibu Emi. Ibu Emi dari Pasar. Yang saya akan tanyakan Pak, masalah kehidupan rumah tangga sehari-hari. Oh ya. Satu, masalah mendidik anak remaja. Anak remaja sekarang apalagi marak-maraknya daerah Jambi yang sedang terjangkit masalah penyakit narkoba, narkoba yang menyerang anak-anak remaja kita. Nauzubillah. Sehingga kadang-kadang anak SD kelas 6 pun sudah mengenal obat-obatan yang terlarang. Yang kami tanyakan kepada Bapak Ustadz, bagaimana cara kita mendidik anak untuk sejaman sekarang ini yang tingkah laku mungkin tidak sama dengan zaman-zaman yang sebelumnya. Iya. Kadang-kadang dilarang dia bisa melawan, bisa ngebandel, suruh sholat gak mau sholat, disuruh mengaji apalagi. Nah itu kami minta tolong kepada Bapak. Sedikit lagi boleh Pak? Boleh. Yang kedua Pak. Disuruh makan gak mau juga? Enggak mau. Jajan mau tuh? Mau. Ya. Yang kedua sedikit aja Pak. Iya silakan singkat. Sekarang ada ibu-ibu yang punya menantu. Itu sehari-hari juga yang kita alami. Iya. Kadang-kadang yang si mertua sudah cukup baik sama menantu. Sudah dikasihi, disayangi, tapi malah menantu kadang-kadang ngeyel. Iya. Nggak mau dekat sama mertua. Kadang mertuanya udah tua lah, udah peot lah, nggak begitu disayang lagi. Nah di sini kami nih ingin penjelasan gimana tentang Pak menantu cara supaya mertua disayang menantu dan menantu sebaliknya. Iya. Insyaallah. Saya rasa itu saja Pak. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu seperti kawan saya Bu, Bembeng namanya. Itu bencingnya orang tua aja sama dia tuh. Silakan Ibu. Ya. Ya. Dari Palmerah. Sudah hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yati dari Majelis Taklim Baitul Dari Palmerah Ibu ya. Palmerah Pak, Ya, Kecamatan Palmerah. Ya. Dalam hal ini saya mau menanyakan masalah kepemimpinan Pak. Kepemimpinan. Ya. Hidup. Kalau ini Pak, apa hukumnya bagi pemimpin yang sebelum menjanjikan sesuatu, menjanjikan yang muluk-muluk, kemudian dia tidak menepati. Ya. Oh iya. Itu hukumnya kita yang kita yang memilihnya macam mana? Hukumnya? Kita yang memilihnya hukumnya kita
kita menunggu janjinya itu apa? Oh iya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi disuruh makan maulah anak Bu ya. Ada dari itu, ada lewat Bu. Silakan Ibu. Oke, silakan, Ya, Bu, silakan pertanyaannya. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Masjid Darul Mutakim, Darul Kelurahan Mutakim. Bagan Pete. Ya, Ibu siapa? Ibu Sri Sumilir, Pak. Ibu Sri. Sri Sumilir. Sri Sumilir. Iya. Saya Sri Kulu. Ibu Kilir, saya Kulu. Ya. Silakan Ibu Sri. Begini Pak, saya akan menanyakan di luar tes. Ya. betul. Ada beberapa ayat yang menerangkan Bahwa kita harus keras terhadap orang kafir dan harus memerangi orang kafir. Ya. Jadi yang saya tanyakan di sini, bagaimana cara kita memerangi orang kafir itu, dan orang kafir yang bagaimana yang kita perangi, dan harus keras seperti apa memerangi orang kafir itu. Iya. Dan baru-baru ini kan ada kejadian teroris ini Pak. Apakah itu termasuk daripada memerangi orang kafir Pak? Ya, ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di sini segmen selanjutnya Bu ya. Saya ada pertanyaan juga saat ini ada pesanan. Ya, jadi ini Pak. Jadi ada pertanyaan, ini mungkin agak sedikit melencong nian Pak. Jadi dia bertanya macam kau. Kalau orang meninggal, kalau dikubur di satu liang lahat itu dibolehkan apa tidak Ustaz? Oke, akan saya jelaskan. Ninggal dikubur satu liang lahat. Iya. Pakai sebut nama lagi tidak Ustaz? Hamba Allah. Oke, silakan yang pertanyaan dari Nurul Azrah ya. Ya, Yang pertama. silakan. Pertama dari Ibu Ibu Erni dari Jelutung ya. Mau sholat ke masjid subuh. Biasanya kan rajin Ustaz qobliyah, ba'diyah, alhamdulillah. Nah sekarang ini pas sampai ke masjid orang sudah komat, terlambat Pak Ustaz. Jadi pengen itu enggak mau lepas sholat qobliyah. Jadi kita laksanakan setelah subuh boleh? Jawabannya tidak. Ibu ya, karena setelah subuh tidak ada sholat sunat lagi. Ibu ya, setelah subuh tidak ada sholat sunat lagi, gitu Ibu ya. Nah maksudnya kalau sudah sholat subuh, tapi kalau ibu belum sholat subuh, lain ceritanya Bu. Tapi kalau sudah sholat subuh, sholat sunat itu yang tidak boleh, Ibu ya. Nah makanya kejar sajalah berkahnya, mudah-mudahan Allah merahmati. Ya sambil berdoa Ibu, kalau misalnya qobliyahnya tidak dapat, habis sholat subuh ngaji. Mudah-mudahan dia bisa menggantikan posisi kita terlupa, karena memang Ibu, pahalanya besar nih Bu, orang yang sholat sunat qobliyah atau sholat sunat fajar itu, ya itu pahalanya, seisi langit dan bumi. Terbayang enggak Bu? Terbayang enggak Bu pahalanya itu? Kalau tiap hari kita lakukan, ya Allah, rasanya nikmat nian dalam kubur insya. Nah makanya kalau ingin, usahakan senantiasa kita bangun dan melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan. Wallahu a'lam. Jadi tidak setelah sholat subuh baru sholat sunat qobliyah, itu tidak ada lagi namanya. Ya, bukan qobliyah lagi namanya, lah diharamkan karena setelah subuh tidak ada sholat sunat sampai waktu duha atau waktu syuruk. Kemudian yang berikutnya, Ibu Emi dari Pasar. Ustadz, mendidik anak dari narkoba, ya gimana caranya Ustadz? Memang aneh Bu, barusan kemarin kita juga temukan kalau dulu ada yang mabuk lewat pena itu Bu. Tinta pena itu dia cium, itu bisa mabuk Bu. Kemarin ditemukan pula pakai obat batuk. Iya. Komik bisa juga. Lem Macam-macam Bu. Karena duit nak gatik lagi. Nak beli benda tu mahal. Akhirnya beli komik belanja sekok 1.000. Telam go. Iya. Kan gitu nauzu bila padahal secara deteksi dokter dapat merusak organ tubuh kita dan dapat merusak kesehatan kita. Maka ibu yang terpenting mendidik mereka adalah pertama yang jelas mayyuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Dekatkan mereka dengan pendekatan agama. Pendekatan agama tidak berarti kita paksa dia masuk pesantren Bu. Kadang-kadang juga paksa masuk pesantren, setahun di pesantren tidak betah balik ke rumah jadi preman Bu. Bahkan ada yang tamat pesantren pun tidak ada jelas juga keadaannya hari ini, ada juga Bu ya. Bahkan ada sahabat saya sama-sama di pesantren, bukan di Jambi, di satu tempat jadi pimpinan preman Bu. Saya enak kalau ke Jakarta itu. Ya sahabat saya Bu, tapi dia tidak suka kalau misalnya kawan itu mencopet kawannya. Ya, itu alumni pesantren Bu, serempak saya. Ya, itu. Artinya bukan berarti alumni pesantren itu elok-galok. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah pahamkan mereka tentang agama mulai dari diri kita sendiri. Anak yang soleh pasti akan terlahir dari orang tua yang
soleh. Insya Allah. Maka dari itu pendekatan yang baik. Ya, pendekatan agama. Mana pendekatan agama itu Allah firmankan di dalam Al-Quran. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ajak mereka untuk senantiasa dekat dengan Allah melalui ibadah dan terpenting sabar. Maka jangan pakai emosi dan marah-marah. Kita ini kadang-kadang anak sudah terjerumus, tambah pula kita marah, tambah pening palanya, kadang-kadang malah berlebihan dia buat. Seharusnya kita lakukan pendekatan. Ya, kalau bahasa orang tuh sudahlah jatuh tertimpa tanggo, nambah lagi ada batu nimponyo, tambah lagi batu nimponyo, la ilaha illallah, akhirnya gantung diri. Tidak solusi, Ibu. Perlahan-lahan, karena memang benda yang sudah terjadi, ya kita tidak ingin mengulang lagi, maka kita penting pendekatan dengan mereka. Maka sebelum terjadi kerusakan itu, mulailah pendekatan dengan hari ini, pendekatan kepada mereka. Ya, sebab hari ini Ibu, ada sebuah tulisan kecil saya buat, judulnya adalah jangan jadikan Android baby sister Anda. Ya, jangan jadikan Android atau HP canggih itu jadi baby sister Anda. Karena kenapa? Kalau anak nangis langsung dikasih dan disodorkan HP. Ya terserahlah dia udah nengok apa. Kadang buka Facebook maknya keren juga main Facebook, kan begitu. Tahu-taunya ada yang melempar sembarang gambar. Hai mak, sama dengan kami tidak berbaju. Gitu. Ya, kenapa? Karena pendekatan kita kurang. Kita kebanyakan pendekatannya pendekatan teknologi, pendekatan marah, pendekatan egois, pendekatan pokoknya dikit-dikit anak kita salah dikit gebuk itulah. Begitu Bu ya. Ada dulu pernah saya juga mengurus anak, ya saya bimbing, alhamdulillah. Jadi anaknya merokok baru sekali, bapaknya digebuknya habis budak itu. Sampai kononnya 3 bulan tidak sekolah gara-gara digebuk bapaknya, dia merokok. Cek bapaknya pun merokok. Ya, maunya ditanya ngapo anak aku merokok. Dalami. Mungkin ada sesuatu yang dia ikut dari hati kita. Karena anak kita itu Ibu, ya anak kita itu Ibu, agak lama memahami kata-kata kita, tapi cepat mengikuti perbuatan kita. Nian Bu. Kalau kita ceramai dia lama tuh agak 10 kata kita sebut, mungkin sekok pun belum tentu paham. Tapi kalau kita begawe nampak, oh ayahku model itu, oh ayahku suka mukul, oh ayahku suka ini, oh macam tu lah yang enak asalnya. Akhirnya dia ikuti. Na'udzubillah. Maka yuk tanamkan akhlak kepada mereka, karena karakter itulah penting sambil mendekati mereka. Insya tidak mungkin kita mengharapkan anak ahli ibadah sementara kita sendiri ahli maksiat. Tidak mungkin kita berharap anak hafal Quran, kita sendiri tidak baca Quran. Tidak mungkin kita berharap anak menjadi baik sementara kita tidak pernah memperbaiki diri kita. Maka yuk menjadi orang tua yang soleh, yuk menjadi orang tua yang baik untuk melahirkan anak yang soleh. Insya Jambi hari ini Ibu ternyata sediam-diam modeliko, Rul ya, tercatat narkoba itu terbaik. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Nomor berapa Rul? Nomor 3. Apa? Iya. Bayangkan. Nomor. Asalnya ya, ya. Informasinya 10 besar Ibu. 10 besar. Bayangkan Bu, kalau 10 besar dari 33 provinsi, padahal kita ini adat bersendi syarat bersendi kitabullah. Dan sepatutnya tidak ada itu. Sepatutnya tidak ada. Tapi ternyata banyak. Na'udzubillah. Apalagi kalau kita lihat di jalan-jalan, ya rasa-rasanya tidak percaya anak Jambi kok. Diam tapi tidak percaya kok terjadi begitu. Itulah yang kita harapkan untuk kita jaga bersama melalui pendidikan kita dengan ilmu dan kesabaran. Insya Allah. Kemudian Ustadz, menantu kurang ajar juga Pak Ustadz. Kalau menantu kurang ajar Ibu, ya makanya waktu nerima menantu itu kadang-kadang salah kita juga. Dia datang ke situ, lah punya belum? Mobil. Gitu. Berapa kau bisa bawa? 20, tak bisa. Tak 40, tak bisa. 50 Ustaz ya? 50-an. 50. Mana bisa sekarang tenda tak bisa, 70. Ya. Biasanya menantu yang kurang ajar itu gara-gara awalnya emaknya kurang ajar. Biasanya Bu, coba cek kalau tidak percaya. Biasanya Bu. Karena dia sakit hati, sudah ku dapat anaknya sekarang dia minta dengan aku. Sorry. Makanya Bu jangan kurang ajar di awal. Ya, maksud saya kalau nak menerima menantu, tanyaan pertama itu lancar tak baca Al-Quran. Sudah bisa tak jadi imam? Ya, coba sekarang jadi imam. Baca Quran kau belum lancar, masuk pesantren tahfizul Quran dulu. Ya, masuk dulu ke ini. Kau harus belajar agama dulu, baru boleh jadi menantu kodra. Punya mobil pribadi, punya tanah pribadi, pekerjaan, PNS. Oh ya, PNS nian, kalau wartawan enggak dia. Apalagi presenter. Ya, presenter. Enggak dia. Dia mau pokoknya PNS lah. Akhirnya yang dianggap pekerjaan cuman PNS, padahal enggak Bu. Justru yang bukan PNS itu yang sukses. Kameramen misalnya. Sukses banyak loka Bu kalau lagi Insya Allah. Sehingga kameramen kita banyak dak nikah gara-gara itu Ibu.
Ya. Bapak-ibu yang dirahmati Allah SWT begitu. Artinya diawali dengan kebaikan. Insya Allah kalau kita dekati dia dengan baik, kita berkomunikasi dengan baik, sambil kita doakan dia dengan baik, ya mudah-mudahan terjalin komunikasi yang baik pula. Insya Allah. Sebab menantu kita itu juga anak kita, Bu. Menantu kita itu juga anak kita. Ya, jangan bedakan. Ya, cuman jangan pula berlebihan. Dengan menantu bukan main sayang, dengan anak dewe ida, anak curiga. Mak kok dekat nih dengan suami aku? Itu bahaya. Oh, kadang-kadang ada model itu, Bu. Ya, na'udzubillah, jangan pula. Kenapa? Karena ada batasan-batasan yang harus tetap diberikan, yakni etika dan akhlak. Insya Allah. Kemudian yang berikutnya Ibu Yati dari Palmerah. Ustadz, hukumnya pemimpin berjanji tapi tidak tepati. Apa pula hukumnya dengan kami yang memilih? Ibu yang dirahmati Allah, ini pemimpin munafik. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kalau ada pemimpin yang wa'ada akhlafa, dia berjanji kemudian dia tidak tepati, dia pemimpin yang munafik, pemimpin yang termasuk kategori yang bermuka dua, dan pemimpin yang tempatnya di kerak neraka. Cuman Ibu memang kini itu janji banyak, terkadang tidak sesuai dengan keadaan. Ya misalnya kan ada pemimpin janji nih, pokoknya kalau saya jadi wali kota, kalau saya jadi wali kota, Ustadz Hasbullah, kalau jadi wali kota, jalan ini saya aspal. Ternyata jalan provinsi. Waduh, nggak bisa nepati janji karena harus ngelobi ke provinsi pula nggak mau ngasih, kacau kan? Menepati janji dah, Bu. Dia berusaha cuma nggak dapat. Ya, bisakah dikatakan munafik? Itu yang disebut dengan usaha. Kadang-kadang ada tuh anggota dewan, ya, yang nyalek, pokoknya nanti kalau saya jadi, ini saya akan aspal, saya akan bangun. Padahal dia cuma anggota dewan, mana ada dia buat duit. Kan begitu, karena kita kok asal bemato atau bergoyang, ayo rasanya kaget kalau dia jadi di aspal. Kalaupun di aspal pakai duit dia dewe atau mungkin usaha dia kalau gol, kalau tidak bisa karena dia bukan stakeholdernya, dia cuma mengajukan. Karena DPR itu bagian pengawasan, misalnya begitu kan. Begitu juga dengan daerah. Makanya kita mungkin ketika ada janji yang tidak ditepati dikarenakan janjinya itu tidak sesuai dengan keadaan. Ya, contoh misalnya saya di sini berjanji, ibu-ibu, nanti kalau saya sukses saya akan kasih ibu-ibu satu-satu mobil. Ya. Saya belum punya mobil. Ya. Saya udah usah mobil lah, Ustaz. Lain kalau saya punya toko mobil-mobilan atau mungkin toko mobil yang mungkin bolehlah. Ini saya tidak punya apa ya kan begitu. Artinya berjanji harus sesuai. Itu kesalahan pemimpin. Makanya kalau buat janji harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jangan berjanji banyak, khawatirnya nanti akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berjanji yang sederhana saja tetapi tepat berjalan pada posisinya. Ada orang tidak berjanji tapi dia jalankan. Itulah yang sempurna, insya. Rasanya tidak pernah pula bapak nih bilang pokoknya kaget kalau saya gini. Ternyata ketika dia jadi, semuanya serba gratis. Alhamdulillah, rumah datang terus beras tiap bulan. Alhamdulillah. Tidak pernah janji dia tapi datang. Alhamdulillah. Tapi berdosa tidak Ustadz kalau kita yang memilihnya Ustadz? Tidak. Kalau dia ingkar janji tadi. Kita memilih itu kan manusia, Ibu. Ya, yang kita pilih kan kita lihat zohirnya, kita tidak tahu batin. Ternyata ketika kita coblos dia, baru 2 tahun sudah korupsi. Berdosakah saya? Tidak, Ibu. Karena kita memilihnya lantaran kita tahu secara administrasi dia lolos, secara akhlak nampak di mata dia elok, tapi ternyata 2 tahun dia korupsi, tidak salah kita. Dia lah yang berdosa. Paling-paling ya Allah, berikan dia petunjuk untuk jalan kebaikan. Insya Allah. Iya. Ustaz, masih ada lagi nih. Iya, nanti kita tahan dulu Ustaz. Kita tahan dulu dari tadi ya pertanyaannya maksudnya, dan juga dari saya tadi Ustadz ya. Kita rehat sejenak dan juga masih bersama Wigo mengutamakan mutu produk demi kepuasan pelanggan. Kita rehat dulu sejenak, selepas pariwara berikut ini kami akan segera kembali tetap di UJ Ustadz dan Jamaah. Bi Rasulillahi wal Badawi warijali min bani alawi salaku man haji nabawi bi Rasulillahi